Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif sudah mau hadir lagi nonton bareng atau mau datang berkunjung lagi di channel saya, yaitu Kreatif Grafis. Kali ini saya akan berbagi tips lagi di aplikasi seputaran masih di komputer ya, aplikasi Microsoft Word. Kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara membuat table ya. Kawan-kawan semuanya, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, bantu komen juga. Kalau misalnya ada yang pertanyaan silahkan di komen ya, dan di share. Semoga aplikasi kita ini atau video kita akan bermanfaat untuk orang banyak. Yang pertama, kita silakan ditentukan mau bentuk potret ataupun landscape. Biasanya memang kalau kebanyakan di landscape kalau table ya, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat kita ingin membuat table, kita misalnya garis batas atas, nah kebanyakan orang langsung insert seperti ini ya. Nah, saya sebenarnya tidak menyarankan, karena ada saatnya suatu ketika nanti ketika kita lupa memberi judul di atasnya, ini nggak bisa diturunkan. Sebenarnya kalau ingin menurunkannya, ditaruh sini kursornya ya, di enter aja. Nah, itu dia masih bisa dibuat judul. Tapi sometimes ya, kadang-kadang dia memang nggak bisa diturunkan. Maka dari itu saya harapkan kalau ingin membuat tabel itu kita buat judulnya dulu. Apa saja ya judulnya ya. Nah, ini untuk sementara saja. Atau kalau tidak, silakan di enter dulu berapa kali baru di insert. Insertnya di sini silakan dihitung berapa buat tabelnya. Kita nggak akan bahas jumlah, tapi ini kolom ya, ini kolom ini apa namanya, baris ya. Jadi hitungannya ini ya, kalau ini 2 kali 1, 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini kita buat sementara di sini aja dulu. Nah, kalau sudah, silakan mungkin diberi judul. Kita akan bahas satu persatu, misalnya nomor, nama, ini kelas, nilai, ini misal ya. Ini kita buat keterangan. Nah untuk di sini, untuk mengecilkan kolom, kita biasanya banyak menggunakan ini saja. Sini digeser, silakan sesuai kebutuhan. Walaupun sebenarnya ada yang otomatis di apa namanya pengaturannya ya, tapi kita lazim menggunakan di sini, digeser saja. Ini cara menggeserkannya. Nah, itu caranya. Kemudian jika kita ingin membuat gambar warna di atasnya, kita pengaturan dulu layout ini. Nah, ini di sini dulu. Ini untuk tulisan yang rata atas kiri, atas tengah gitu ya, atas center kedua-duanya. Kalau mau lihat ininya di sini, kita geser, ini geser ke bawah. Tuh lihat, nah nampak. Kalau lihat di sini, tuh nampak ya perbedaannya di sini. Nah, tuh. Biasanya banyak menggunakan yang ini untuk di judul. Nah, yang warnanya tadi ini di sini juga bisa, di kolomnya. Silakan pilih sesuai keinginan juga. Tuh. Kalau untuk pengeditan tulisan sama ya, seperti biasa, ada bold ya, hitaman, ganti tulisan misalnya bebas, kayak ini silakan. Tuh. Nah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menambahkan kolom atau baris ya. Nah, untuk di Microsoft Word yang sudah cukup tinggi, mungkin di 2000 berapa ya, 2013 ke atas kayaknya, 2017, 19 udah banyak, kalau nggak salah di 2019 kayaknya, dia udah mulai ada tambah tanda plus di sini, jadi lebih enak ya. Nah, tuh lebih enak kan. Jadi menambahkannya gampang. Tuh.
Begitu juga baris di sini gampang. Tuh, dia bertambah sendiri di mana yang kita inginkan. Tapi untuk yang masih menggunakan Microsoft Word kayaknya 2017 ke bawah, dia nggak bisa masih menggunakan insert. Misalnya kita mau nambahkan antara nama dengan kelas, maka di sini atau di sini diklik dulu di kanan ya, atau di blok boleh insert. Nah, di sini ada pilihannya. Insert column to the left ya. Jadi menambahkan kolom di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, berarti di antara nilai nanti. Kita kiri ya. Nah, ini. Kita mau nambahkan kolom di antara nama dengan kelas tadi. Nah, seperti itu. Gampang ya. Gampang sekali. Nggak usah takut. Misalnya ini judulnya daftar aja ya. Daftar nilai kelas, kita buat 11 ya. Oke. 11 IPS 3 misal. Ini misal aja deh. Ya. Enter, ini bisa di tengah, di Ctrl E aja. Kalau mau ngeblok Ctrl B juga bisa. Nah, kalau misalnya tidak mau, ya nanti kita belajar dulu. Ini kalau misalnya mau menghapus, boleh diblok, boleh tidak, karena dia seperti ini. Kalau kita menghapusnya, ini cara menghapus ya, delete. Ini ada berapa buah pilihan nih? Ada berapa buah pilihan? Pertama, shift, select. Nah, untuk bagaimana cara kita ngeceknya, kita bermain di bawah aja dulu. Saya tes dulu. Misalnya saya buat nama tulisan aja ini ya. Ini bunga, misalnya kan. Ini saya buat tulisan cinta. Di sini saya buat apel. Saya buat tulisannya misalnya mobil. Oke, cukup di sini. Semuanya kita dekatkan dulu ya. Biar enak di sini. Nah, kita mau ngapus ini bedanya ya. Kontrol ini di klik kanan. Hapus, delete cell. Cara penghapusan perhatikan baik-baik kan. Untuk shift cell left ini akan menghapus satu sel ya di sebelah kiri, contoh. Oke, tuh lihat. Nah, dia bergeser yang ini tadi, sehingga sel yang sebelah kirinya akan bergeser ke sini. Nah, dia menghapus satu. Enter Z ya. Jadi dia nanti ini bergeser ya, satu yang ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, sehingga di sini tuh kosong ya. Itu bedanya. Nah, kalau misalnya kita pilih lagi yang cell off, maka perhatikan tulisan cinta, cintanya naik ya, cintanya naik. Tapi ini nggak kehapus ya, kadang dia terhapus nih. Seharusnya dia juga terhapus. Nah, ada dua pilihan lagi. Kalau kita pilih delete enter row, maka seluruh row atau baris yang ini akan terhapus. Oke, tuh lihat, terhapus ya. Saya Ctrl Z, Ctrl Y ya. Tuh bedanya. Nama semua mobil terhapus. Dan kebalikannya, kalau misalnya kita menghapus yang kolom, maka seluruh kolom ini terhapus. Kita coba pindah ke sini biar tahu. Kolom, dia akan menghapus kolom. Oke, tuh terhapus semua. Nah, kalau kita ingin menghapus kolom, sebenarnya seluruh kolom, kita bisa mengeblok di seluruhnya di sini. Klik kanan, dia ada pilihan tuh. Tadi nggak ada pilihan. Setelah di blok seperti ini, dia ada pilihan delete kolom. Nah, otomatis ya. Kalau untuk menghapus tulisan gampang ya, di blok aja seperti ini, delete ya, atau di gampang delete. Nah, bagaimana untuk menambahkan baris?
dengan cara yang mungkin tergolong manual lah ya kan, karena office-nya beda-beda terkadang. Nah, untuk menambahkan baris kita bisa yang pertama dengan cara meletakkan kursor di paling ujung, bukan di sini. Kalau di sini kalau di enter dia turun ya, turun, dia menambah lebar, tapi satu spasi ke bawah. Nah, dikembalikan, cara mengembalikannya ditekan aja backspace seperti ini. Oke, selanjutnya ditaruh di sini, enter, tuh nambah. Kalau kita ingin menambahkan kolom di antara mobil dan apel, maka dia diletakkan di kursor sini ujung, enter saja, enter, tuh taruh lagi, enter lagi, tambah. Atau kalau mau cepat, kalau saya sih lebih suka di tab, dari sini ditekan tab, tabulasi ya, tab. Nah, sampai di ujung nanti dia akan otomatis bertambah, tab lagi terus. Nah, kalau kita tekan banyak lama-lama, dia akan bertambah otomatis seperti ini. Ya, saya ulangi ya, saya hapus seluruhnya. Ya, tekan 2 kali bisa di sini. Tuh. Ya, sini tab. Bas. Nah, atau kita bisa juga menambahkan secara manual juga, klik kanan, insert, ya insert, tuh lihat ada insertnya otomatis akan timbul ya. Apakah kita akan menambahkan kolom ya, kolom sebelah kiri, sebelah kanan, untuk baris atau row di atasnya atau di bawahnya. Coba kita pilih above, di atasnya, berarti dia akan menambah di atasnya. Contoh, ini contoh biar kita paham. Delete ini row. Nah, kita mau menambahkan antara mobil dan apel, klik kanan, insert, row above, tuh tambah ya. Kalau kita ingin menambahkan misalnya di bawahnya, klik kanan, insert, row below, ya. Paham ya? Nah, untuk memang sih sebaiknya kalau misalnya kita bikin kolom ini, bikin tabel, memang diatur dulu ya, diatur dulu. Setelah pas baru bisa diinsert ya. Untuk ininya mau berapa baris kira-kira, paham ya? Nah, kalau kita menggunakan tabulasi, kita tidak bisa menambahkan apa namanya, masing-masing ada kelemahan ya. Kita tidak bisa menambahkan baris diantaranya, dia hanya bisa di ujung. Misalnya kita mau menambahkan baris ini setelah mobil nama ini ya. Nah, kalau kita tab di sini, tab, nah dia akan turun ke sini. Tab lagi, dia akan turun ke apel. Nah, jadi dia tidak bisa menambahkan di tengah. Dia hanya bisa menambahkan di ujung. Kalau dia sudah di ujung bertambah. Setelah tabulasinya, tuh perhatikan di ujung bertambah. Tab. Nah, itu perbedaannya. Kalau mau di tengah ya gitu tadi, pakai insert ya. Atau kalau di sini ya udah gampang ya. Atau mau berapa banyak gampang. Itu kita udah bisa lah cara menghapus, sudah menambahkan bisa. Nah, kalau untuk membuat warna sama seperti tadi, warna lain misalnya silakan. Atau mungkin di hasilnya, kalau misalnya di bawah ini jumlah, kita bisa tambahkan ini warnanya. Misal warnanya warna kuning, boleh silakan. Satu. Kita hapus satu ya. Selesai. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar cara menggabungkan sel. Contoh, kalau kita ingin menggabungkan misalnya buat tabel, saya tambah satu lagi ya di bawah, nggak usah banyak-banyak, penting ngerti aja. Tuh, misalnya nomor, nama. Nah, di sini
kita buat nilai, dan nilainya digabung. Nah, kalau nilainya misal nilai agama atau nilai IPA. Nah, caranya kalau saya lebih suka saya buat dulu. Misalnya nilai IPA, IPS ya. Tuh. Nah, jadi kita harus menggabung nih. Cara menggabungnya ini nomornya. Nomornya digabung di blok seperti ini. Kita pilih di layout ya, atau desain juga bisa. Sini juga ada juga di sini. Di atas klik kanan juga bisa nanti ya. Di sini aja di layout kita pilih di merge cell. Tuh. Hapus ya. Namanya juga pilih merge cell. Nilai ke sini. Merge cell. Setelah itu kita baru blok semuanya, pilih center, Ctrl B, dan dikasih warna biar tahu bedanya. Tuh, ya. Ini memang kelemahannya kalau di Word dia nggak bisa serempak kayak gini ya, kayak di Excel agak ribet dia. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan juga. Itu cara menambahkan. Kalau untuk menambahkan ke bawah sih gampang seperti tadi ya, ditap aja banyak-banyak. Oke, makin paham. Nah, kemudian kita sudah ini ya, sudah menambahkan ini udah bisa. Nah, sebaliknya misal bagaimana kalau misalnya nilainya 3 nih, kita mau nambahkan satu lagi nilai matematik. Jadi kita bisa saja seperti ini, klik kanan, nggak usah klik kanan juga bisa ya. Kalau dia mau, kita cek sini ada istilah split cell. Nah, split cell ini sebaiknya dia ditambah di di blok dulu kalau kita mau udah panjang ya, karena udah ada berapa baris. Split cell kita mau jadikan berapa kolom berapa baris, misalnya 2 kolom 6 baris. Oke, yang pertama IPA, matematik, IPS ya. Ini dihapus. Untuk menghapus sama seperti tadi. Nah, untuk menghapus jangan pilih warna putih ya, tapi no color. Beda, kalau warna putih dia ada warnanya, masih ada warnanya. Same time dia masih bisa ketutup tulisan kalau warnanya putih atau warna lainnya. Jadi memang no color. Jadi kita tinggal atur besarnya aja. Ya. Ini bisa ditambahkan ke ini. Nah, udah bisa. Terus nih kita perhatikan di layoutnya ini. Nah, ke sini untuk text direction, untuk misalnya karena misal ini udah terlalu banyak ya, misalnya matematik, IPA, IPS, PKN dan sebagainya, jadi kolomnya kecil-kecil karena nilainya kan nggak terlalu besar. Nah, sehingga seperti ini mungkin yang kita mau mutar tulisannya seperti ini, tinggal diblok aja, tinggal diklik aja yang ini tuh ya, atau seluruhnya bisa kok tuh. Paham ya? Tuh, ke atas, balik lagi. Bisa? Nih. Gampang ya? Pasti bisa, nggak usah khawatir. Tuh. Nah, kemudian untuk di sort, ini akan mengurutkan nama, bisa mengurutkan nama, dia menggunakan sort dari A sampai Z atau Z ke A dulu. Misal Dika, Tina, Abi, Suci, Bella. Nah, kalau kita pilih yang ini, diurutkan ini ascending ya, oke. Dia akan A, B, C, D, S, T. Caranya. Paham? Ya, itu fungsinya. Nah, kemudian terkadang untuk tulisannya seperti ini kan terlalu kecil, saya anggap 18799 8 misalnya. Nah, ada orang yang mungkin
suka tulisannya agak sedikit, maksudnya kolomnya sedikit besar. Cara untuk membesarkan kolom baris gitu ya, ada orang menggunakan seperti ini, langsung seperti ini ada ya, silakan yang mana suka ya kan, seperti ini. Nanti tinggal diatur aja di sini. Kita masih menggunakan layout atau nanti diblok semuanya ke sini. Misalnya kita mau rata ke sini tengah ya, intinya tulisan di tengah kan biar rapi. Kalau untuk nilai nanti biasanya dipilih di center ya, like center ini. Nah, gampang. Ada juga seperti ini, boleh klik kanan. Setelah diblok dulu klik kanan, kita pilih tabel properties. Nah, di sini. Oke, pilih tabel properties. Nah, di tabel properties ini banyak fungsi. Pertama, dia akan meletakkan selain itu, misalnya posisi kolom ya. Kalau posisi kolom kita kecil, saya ulangi yang ini. Oke. Nah, sama yang ini juga bisa dong. Nah, di tabel properties ya. Kalau kita pilih center, dia akan berada di tengah. Oke. Nah, tuh. Dia akan berada di tengah. Ya. Tabel properties. Kalau kita pilih pindah ke kanan ya ke kanan. Kalau ke kiri ya ke kiri. Ya. Biasanya banyak kiri. Nah, di sini dia harus pilih dulu, diblok dulu. Kita balik dulu. Tabel properties, blok. Ada pilihan row, kolom. Kalau kita mau ngatur ukuran kolom ya kolom tadi ya. Kita bahas untuk yang row aja. Ini kolom, ini row. Pilih spacing height dalam sentimeter. Bahkan kalau kita bisa mengukur pakai mistar dulu sesuai keinginan kira-kira. Nah, ini 0,5, 0,6, 0,7, 8 sampai 1 cm terserah mau berapa, bebas. Oke. Nah, seluruhnya akan sama. Jadi maksud saya, jangan sampai ketika kawan-kawan misalnya diterima kerja di suatu perusahaan, di dunia usaha, dunia industri, kawan-kawan bikin sebuah table masih belepotan. Kalau bisa dibuatlah semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Ini bedanya. Udah. Nah, kita kesini dulu, border and shading. Ya. Tuh, border shading, kita mengubah bentuk kolomnya, garis-garisnya kita ngubah di sini. Kan? Misalnya bentuk garisnya mau tebalin untuk bagian atas di sini. Nah, di sini misalnya diblok dulu biar enak. Nah, di border shading. Nah, kolom ini apa, baris ini di atas nih, bentuk garisnya. Nah, kita pilih yang bagian atas. Yang ini tidak usah misalnya. Pilih yang atas saja. Tuh. Yang ini tidak usah. Nah, kalau kita blok seperti ini, buat seperti ini, dia akan terhapus nanti. Makanya kita ganti garis lagi, ganti garis seperti biasanya yang ini. Tik. Ya. Oke. Jadi dia tidak mengubah yang awal tadi di sini. Tuh, hanya di atasnya saja rubah. Atau di sini juga bisa. Sini layout atau desainnya. Pilih bentuk apa mau, zigzag. Maka kita tinggal di garis gini aja bisa ya. Tuh. Di garis yang gini aja bisa. Tuh. Tuh. Pilih ini ketebalannya, kita pilih yang ini garis 2 sama, garis 3 sama. Untuk ketebalannya di bawah ya, kalau 6 sama aja. Nah, diklik 2 kali. Kalau kita udah kayak gini, klik 2 kali. Ini border shading juga. Shadingnya di sini. Kalau tadi shadingnya itu warna. Tapi ada misalnya seperti ini. Kita pilih ya. Ini.
sorry, berarti dia harus di sini. Border sending art, coba ada selain border ini kita fake ya, nanti di sini juga ada fake nya, fake border atau sending. Fake border ini ya untuk kasih seperti ini, kawan-kawan pernah lihat ya, menghiasi pinggir kertas. Oke, nah seperti ini. Ini juga bagian dalam rangkaian ini. Kemudian sedikit lagi ada yang perbedaan. Kalau ini dia agak ke pinggir ya, agak ke pinggir. Kalau dia mau mepet ke garis batas kertas, kalau kita klik di sini, nah ini agak jauh nih, agak jauh. Dia bisa dimepetkan ke kertas dengan cara masih tabel properties, border sending tadi ya, kita pilih border. Nah di sini option. Nah bisa diatur di sini atau dipilih teks. Oke. Dia ngikut paragraf, ngikut aturan kertas maksudnya efek. Nah ini bagian kolom. Nah kalau Excel enak sih, ini tinggal diganti aja, di blok. Kalau ini nggak bisa ya, harus di blok sini ya, sana pilih yang biasa, ininya pilih all. Kan sudah menghapus, sudah. Kita lihat dulu, kan saya ada yang lupa. Kalau ada yang lupa boleh di ini ya, silakan komen, ditanya. Ini sudah, cara membesarkan sudah. Oke, nah untuk yang ini saya hapus. Nah untuk menghapus dulu, untuk menghapus kolom, ada kolom ini kalau mau menghapusnya, kalau kita tekan delete, dia yang terhapus tulisannya. Maka lebih baik menekannya di Ctrl X atau cut, kalau dia hapus. Itu aja. Satu. Kemudian atau di blok seperti ini sampai ke bawah, sampai ke bawah. Kita tes dulu. Nah mau dia. Terkadang dia nggak mau. Kalau nggak mau, di cut aja. Lihat. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Saya tap banyak-banyak ya. Tuh. Nah kebetulan ada di dua. Ya, kita pilih di sini sama aja. Nah tapi saya hapus ya untuk bagian warnanya, nggak pusing. No color seperti ini. Nah di halaman kedua, kalau kita kecilkan, di halaman kedua dia nggak ada judulnya di sini. Jadi pada saat kita ngeprint, kalau misalnya ini ada 10 halaman, jadi yang ada tulisan judulnya, headernya ini hanya di kertas atau fact 1. Nah kemarin saya ada di video saya sebelumnya, jadi saya ulang kembali. Cara membuatnya bisa kok ya. Ini border style ya. Nah di sini di bagian row, repeat as header row at the top of each fact. Nah, jadi dia akan mengulangi kop ini ya, headernya ini di setiap lembar kertas. Nah, contoh aja, oke. Jadi nggak usah di copy paste, otomatis dia. Kita perhatikan. Nah, oke. Seharusnya dia timbul ya. Kalau seandainya belum timbul, ini mungkin ada masalah di sini nih. Klik kanan, coba klik kanan, tabel properties. Nah diperhatikan dulu. Nah di sini text briefingnya, jadi jangan sampai terpilih di round tapi non ya. Nah, kalau center yang ini nggak jadi masalah, yang ini oke. Perhatikan tuh ada, jadi dia akan muncul headernya di setiap halaman. Kalau kita misalnya nanti menambahkan halaman berikutnya,
dia otomatis ya. Nah tuh muncul otomatis, nah, otomatis tuh setiap halaman. Oke, ini udah jelas ya. Untuk ini sudah, dia ada auto fit. Kalau auto fit itu tinggal di blok aja. Kalau yang saya bilang tadi auto fit Windows Content with, nah ini contoh kayak gini nih. Ada orang yang memindahkan kolom, menarik ini. Saya sebenarnya tidak menyarankan tuh, nanti akan rusak menurut pendapat saya tuh. Nah tuh kan hancur nih. Jujur saya nggak begitu mahir kalau di sini. Perasaan saya kalau ketika kita atur seperti ini dia sering rusak nih. Tuh. Ini misal ini kita buat klik 2 kali. Nah, ini misal kita bikin atau mengcopy sebuah tabel dari tempat lain sehingga tabelnya hilang seperti ini. Tuh, kita bingung kan mau ngecilkan yang nggak bisa karena ini bukan Excel. Kalau Excel gampang. Nah, caranya seperti tadi. Di blok, klik aja tanda plus ini, blok semuanya. Nah, kita pilih di auto fit ya. Di auto fit ini. Nah, pilih yang Windows atau kombinasi, pilih ya. Pilih Windows saja dulu. Tuh, dia akan kembali ke normal saja. Maka tinggal kita kecilkan dulu. Itu tinggal dikecilin, baru dilanjut sesuai dengan keinginan. Itu fungsi dari auto fit ya. Sudah menggabung, sudah bisa menambahkan. Nah, satu lagi yang terpenting untuk penulisan ini, di sebagian orang masih agak membingungkan. Contoh ini misal ya, keterangan saya buat ini nama. Ada orang yang membuat seperti ini, nama ini lain ya, bukan di ini lain, tapi di dalam kolom, meratakan tulisan di dalam kolom. Nama misalnya Nisan kelas, kemudian jurusan, silakan. Keterangan, silakan. Nah, titik-titik, untuk membuat titik-titik kita nggak bisa pakai tab. Misalnya titik-titik ya, ini titik-titik, ini titik-titik lagi, ini juga titik-titik lagi. Nah, jadi untuk meluruskannya jangan seperti ini ya, jangan misalnya dipakai tab dia nggak mau, dia akan pindah karena kita berada di dalam kolom. Kalau di luar kolom benar pakai tab, atau dibuat seperti ini pakai spasi, ini juga akan kurang lurus. Caranya di blok aja yang ini saja. Nah, kita sama menggunakan ini ya, tabulasi sesuai keinginan seperti ini, lepaskan. Nah, pada saat dilepaskan kita nggak bisa menekan tab langsung, nggak bisa, tapi tekan kontrol tab. Tuh, kontrol tab, kontrol tab, kontrol tab, kontrol tab. Oke, jadi lurus di dalam kolom. Nah, untuk formula kalau convert text ini dibilang nggak penting, ini juga ya caranya. Itu dia akan dipisahkan koma nanti. Kalau ada tulisan lain kita kesini dulu. Nah, kalau misalnya ada tadi belum tambah ya nilai tadi ya, kita di sini 8, 9, 7, 10. Ini untuk menambahkan kalau dia tidak bisa, biasanya kadang juga bisa nih. Sebaiknya kalau di Word kita dipisahkan saja ya untuk unitnya. Jangan misalnya ada 8 cm atau misalnya karung ya 9 sak, itu jangan. Memang dia bisa, terkadang bisa, tapi terkadang juga enggak, beda-beda. Intinya untuk menambahkan formula ini, misalnya sum above, ya udah oke aja. Nah, itu jumlahnya 34 otomatis.
blok. Nah, kalau misalnya tidak mau ya, kalau mau ya nggak jadi masalah. Misalnya saya akan buat tes dulu. Ini ini kita udah ganti lagi ya, ini bukan nilai. Saya mencoba unitnya dimasukkan. Dia nggak baca. Coba dibuat sum above seperti ini. Oke. Nah, dia masih mau. Ini berarti dia bisa membaca angka saja. 34 ya. Namun sebaiknya di sini dipisah. Oke, mungkin itu saja ya. Ini sudah style margin nggak penting. Ini udah cukup. Kawan-kawan udah bisa membuatnya, silakan diwarnai. Namun ada juga yang membuat kolom terakhir ini. Biasanya insert ini kalau table ada tabel yang ini ya, quick seperti ini. Ada. Silakan dicoba aja sendiri. Saya nggak bisa belajar, atau yang warna-warni otomatis misalnya. Quick art. Coba banyak sini. Silakan, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan di komen kalau ada yang baru tanyakan. Terima kasih.